semua upaya kita menghasilkan inovasi itu adalah berbasis pada kebutuhan. Istilah kerennya adalah demand driven innovation. Wastewater dari PLTU, dari pembangkit listrik tenaga uap, itu kalau kita proses brine itu bisa menjadi garam, dan kemudian dia bisa juga menjadi minuman isotonik. Pandemi melahirkan inovasi. Kesimpulan tersebut agaknya tidak berlebihan jika menyimak hasil kerja keras para ahli berbagai bidang di tanah air, sebab dalam tempo 2 bulan mereka berhasil menciptakan sejumlah alat kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Diorkestrasi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, setidaknya ada 5 jenis alat kesehatan yang dipamerkan di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu di hadapan Presiden Joko Widodo. Untuk membahas ini, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda Detikers untuk berbincang dengan Kepala BPPT Dr. Insinyur Hamam Riza MSc. Kita sapa langsung Bapak Hamam. Halo, Assalamualaikum Bapak Hamam Riza. Apa kabar? Waalaikumsalam. Pak Hamam, salam kenal. Saya Alexander Sudrajat dari Detikom. Apa kabar, Alex? Ya, terima kasih. Ya. Saya ingin dapat gambaran atau pemetaan dari Pak Hamam, kiprah BPPT selama ini di bidang teknologi seperti apa, Pak Hamam? Secara garis besarnya. Jadi kalau ditanya apakah bagaimana kiprah BPPT, kembali pertanyaan itu, BPPT tetap berada di dalam sebuah dalam ruh yang sama, melakukan transformasi teknologi yang menjadikan Indonesia itu menguasai teknologi dan kemudian mendayagunakan teknologi. Ya, itu memang dari sejak awal itu BPPT sudah berdiri tegak, diberikan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan itu, Pak Alex. Dan kemudian dari situ teknologi apa saja yang dikembangkan? Ya memang tergantung dengan zamannya. Pada saat awalnya BPPT bekerja di teknologi dirgantara misalnya, karena memang pada saat itu Pak Habibie menginginkan bahwa lompatan teknologi itu dilakukan melalui penguasaan teknologi dirgantara, sehingga muncullah industri. Nah, industri dirgantara, tetapi sebenarnya dalam arti luas ada industri strategis, ya, di bidang pertahanan keamanan, industri dalam kereta api, transportasi, industri dalam elektronika, ya, dan lain-lain, ya, industri strategis. Nah, demikian juga dengan tumbuhnya dan berjalannya waktu, kita sekarang harus menguasai industri energi misalnya, di industri kesehatan, ya, yang saat ini sedang kita alami justru sangat menantang kita sebenarnya. Kalau BPPT sendiri dari sekian banyak cabang teknologi itu, dia mau fokus kemana? Ada skala prioritas tertentu nggak yang memang disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional kita misalnya? Betul, jelas ada. Kita memang mengacunya sebenarnya harus mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah, ya. Kalau mau lihat konteksnya ini, apa sih yang menjadi prioritas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga yang disebut dengan Litbang Jirap, ya. Litbang Jirap itu penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Saya pakai kata Litbang Jirap karena itu adalah sebuah rantai nilai pengembangan inovasi di Indonesia yang resmi ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Di situ disebutkan salah satu penyelenggara ITEK adalah lembaga pengkajian dan pengkajian dan penerapan. Demikian juga ada lembaga penelitian dan pengembangan, ada pendukung, lembaga pendukung,
ada perguruan tinggi, dan ada industri, ya, swasta. Jadi kalau mau disebutkan, ya, apakah kita perlu BPPT? Sangat perlu BPPT. Karena kembali yang saya sampaikan tadi, BPPT itu membawa hasil-hasil invensi yang ada di hulu untuk diantarkan ke industri, ya, supaya industrinya bisa menghasilkan produksi secara massal yang kemudian dipakai secara nasional, maupun kalau bisa malah kita mengekspor produk teknologi dari Indonesia, kan, bukan hanya mengekspor bahan mentah, mengekspor batu bara, mengekspor nikel, mengekspor ini, semua kita ekspor, tapi bahan mentah tanpa ada nilai tambah, gitu. Nah, tugas BPPT adalah memberikan itu. Jadi ada 3 fokus. Apa yang menjadi fokus teknologinya? Kita mengacu kepada bidang prioritas riset nasional. Itu ada sekitar 20 bidang, ya, 20 bidang yang harus kita kuasai. Nah, sedangkan BPPT sendiri sekarang dalam kurun waktu ini, kalau saya membawanya ke dalam konteks kekinian sekarang, ya, saya fokus pada 5 flagship, ya, 5 flagship. Kemudian ada 1 super program dalam Tsunami Early Warning System, gitu, ya, serta ada beberapa kegiatan flagship lainnya sebagai pendukung. Nah, secara konkret, saya bisa sebutkan yang pertama, yang super program Indonesia Tsunami Early Warning System. Itu membangun buoy dan cable based tsunami meter. Kita kan tahu, ya, sejak terjadi tsunami di Aceh 2004, tahun 2004, kita itu berusaha merecover sistem peringatan dini terhadap tsunami. Ya. Pada saat itu kita mendapat bantuan dari banyak negara membangun buoy, ya, buoy yang kita tempatkan di lautan untuk bisa memberikan early warning system datangnya tsunami. Nah, itu ada beberapa buoy yang disumbangkan oleh beberapa negara dan sempat kita operasikan, tapi tidak berkelanjutan. Jadi sustainability dari ini, sehingga pada kejadian tsunami yang terjadi di tahun 2018, ya, dan yang terakhir itu adalah tsunami akibat Gunung Anak Krakatau. Ya. Oh, ya. Ini menyadarkan kita lagi bahwa kita itu harus bisa membangun ketangguhan terhadap bencana dengan menguatkan early warning system. Dan teknologi sekarang ini berkembang dengan sangat pesat. Kalau dulu orang menempatkan buoy, sekarang BPPT memikirkan kita menempatkan kabel di bawah laut, ya, yang Ya, langsung bisa membaca. membaca. Katanya lokasinya ada di Ring of Fire itu, ya, istilahnya. Ring of Fire, betul, ya, Ring of Fire. Sehingga sekarang ini kita punya super program, saya sebutkan di situ. Kemudian flagship yang lain, ya. Pak Alex pernah mendengar mengenai pesawat udara near awak Malay Kombatan, ya, ya. Medium altitude, long endurance Malay, yang kami beri nama Elang Hitam. Kemarin sudah di launching, dan kita akan usahakan tahun ini akan terbang perdana di akhir tahun. Ya, ini karena kita lockdown dan COVID-19, akhirnya kita refokus dulu untuk membangun kemampuan kita dalam menyediakan alat-alat kesehatan dan juga test kit. Tetapi kita tetap mencanangkan untuk menerbangkan Elang Hitam 1 pada akhir tahun, sesuai dengan komitmen kami untuk membangun ini, yang nantinya akan dipakai untuk surveillance, ya, di pulau-pulau terluar, yang pulau-pulau T3 lah, ya, dalam menjaga kedaulatan NKRI. Nah, kemudian kendaraan bermotor listrik. Kami membangun juga ekosistem electric vehicle ini. Kita leader di situ, fast charging station dan juga motor listriknya. Memang
kita nggak akan mau mengikuti Tesla saja gitu loh, ya kan? Yang sudah ini. Tetapi kita ingin punya kemampuan lokal untuk menguasai bagaimana sistem pengisian listrik seperti halnya SPBU untuk bensin, untuk BBM. Ini kita menyediakan SPKLU, sistem pengisian kendaraan listrik umum, gitu. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dan ini kita bangun sudah beberapa prototipe yang kemudian kami harapkan nanti pada saat kita memang bergerak ke sana, kita sudah siap dengan produk dalam negeri terkait dengan charging station. Tapi itu lebih Kemudian ke penyiapan infrastrukturnya dulu ya, Pak Hamam ya? Bukan ya, dari di mobilnya, tapi infrastruktur buat ya penunjang. betul. Infrastruktur bagaimana stasiun-stasiun itu bisa deploy, bekerja sama nanti dengan PLN, dengan industri-industri. Terus kita Karena, juga ini. karena kalau ini saya masih kalau mobil 80-an Hmm, kan BPPT juga terlibat pembuatan Mobnas ya, mobil nasional. Sudah punya Timor, prototip, tapi ternyata juga tidak diproduksi gitu kan. Tidak betul. diterima, bukan tidak diterima Ya, kali ya. ya, Pasar kurang welcome kurang lah ya. bisa menerima. Ya. Ya, kita sekarang ini memang justru dari lesson learned itu, dari apa yang kita belajar dengan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh BPPT. Saya sebagai pemimpin yang melanjutkan legacy BPPT ini juga harus betul-betul memastikan bahwa kegiatan kita ini selalu berbasis pada kebutuhan. Ya, jadi tidak sekonyong-konyong ini ada proyek ini misalnya yang ide yang bagus gitu, ya, mau bikin misalnya apa sebuah infrastruktur mobil terbang misalnya gitu ya, ada orang itu. Saya tidak akan langsung menjawab iya, wah ini kemajuan teknologi nih, enggak. Kita lihat dulu ada nggak user masyarakat untuk mobil terbang ini misalnya, ya, Peluang pasarnya di situ ya. peluang pasarnya, karena pada akhirnya ya kalau secara terbuka saja semua upaya kita menghasilkan inovasi itu adalah berbasis pada kebutuhan. Istilah kerennya adalah demand driven innovation, ya. Dan ekonomi yang mau kita tuju dalam pencapaian 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia 2045, itu adalah ekonomi yang berbasis pada inovasi. Bagi BPPT dari sejak awal, Pak Habibie waktu dia bangun industri pesawat terbang, ya mungkin Alex Pak Alex itu masih ingat bahwa pertama kali yang kita terbang itu pesawatnya adalah CN. Jadi Casa Nurtanio ya, gitu kan? Casa Nurtanio. Nah artinya apa? Dia membawa sebuah desain dari Casa bersama-sama dengan kita, belajar dari orang, melakukan reverse engineering namanya, dari produk yang itu kita pretelin, kita oprek, dapatlah sesuatu desain engineeringnya, dan kemudian dibuat di pabriknya di Bandung, ya kan? Nah, lisensi kita pakai dari Casa. Tapi dalam perjalanannya si N ini kemudian menjadi N250 yang kemudian tidak. Artinya apa? Ada sebuah proses di mana kita menguasai desain itu, Pak Alex. Dan kemudian dia berhasil membuat pesawat itu, hanya saja ya karena kita kena Krismon ya 1998 itu, akhirnya kan IPTN itu harus berhenti gitu mengembangkan N250. Nah sama juga untuk BPPT, saya masih akan melakukan itu, reverse engineering, membawa ide kemudian menghasilkan ini. Itulah jembatan antara invensi dengan inovasi itu. Dari ide yang selama ini disebutkan lead bank untuk sampai kepada produksi nasional, ya, itu harus ada jembatannya itu. BPPT hadir sebagai jembatan teknologi transfer itu, Pak Alex. Jadi kembali lagi, kita tahu nih di ujung ini ada nggak, di pasar ini ada nggak kebutuhan itu. Kalau tidak ada, I'm sorry, it will not happen. Kita tidak akan melakukan kegiatan sia-sia. Berikutnya lagi adalah garam. Kita itu kan garam industri, Pak.
Iya, iya. Garam industri itu masih Iya, import. ini kan salah satu kritik itu ya. Kita negara maritim banyak lautan tapi garam impor. Ini kan aneh bin ajaib ini. Nah, betul. Negara maritim sudah dideklarasikan sebagai poros maritim. Jadi maritime economy, ya kan? Iya. Nah, tapi kenapa garam masih import gitu kan? Ya, what's wrong gitu? Apa ya ada yang salah ya di kita? Sebenarnya tidak salah, tetapi kita tidak cukup cepat gitu untuk mengatasi eh, bagaimana memberdayakan kemampuan lokal kita untuk ini. Jadi garam industri sama garam rumah tangga itu beda ya Pak Alex ya. Kalau garam industri itu dipakai di food and beverage ya, di industri-industri makanan minuman, di industri kaca misalnya ya, seperti boleh kan saya nyebutin nama perusahaan ya, Asahi Mas, kemudian yang lain-lain, itu semua garam industrinya masih impor. Ya, mereka lah yang mengimpornya. Sementara garam yang dari rakyat, yang ada di Madura, ada di NTT atau di mana, itu karena grade-nya masih di bawah kualitasnya, itu tidak bisa masuk diserap oleh industri. Makanya kadang-kadang harga garamnya anjlok habis-habisan kalau produksi garam rakyatnya itu besar, tapi nggak bisa diserap oleh industri sehingga akhirnya banyak terjadi masalah di situ. Ya. Nah, BPPT hadir di sini meningkatkan kadar dari garam rakyat itu yang hanya sekitar 80-an% untuk menjadi garam industri. Ya, sampai ke 98% baru bisa diterima industri. Nah, kita memiliki teknologi yang sekarang ini meningkatkan garam rakyat menjadi garam industri. Itu mulai kapan Pak Hamam keterlibatan di sektor Sudah garam itu? Sudah kita mulai sejak 2019 kemarin, sudah kita resmikan 40.000 ton pertama, prototipe pertama. Tetapi yang nanti akan masif ini adalah tahun ini sebenarnya, sama tahun depan. Ya, karena memang RKP pemerintah itu kan juga fokus pada pangan katanya gitu. Ya, teknologi untuk dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID ini. Nah, kita akan mengambil brine ya, wastewater dari PLTU, dari pembangkit listrik tenaga uap. Nah, itu kalau kita proses brine itu bisa menjadi garam. Dan kemudian dia bisa juga menjadi minuman isotonik. Oh ya? Iya. Baru dengar ini, baru dengar. Nah, ya. Nah, sekarang kita lagi menyiapkan desain engineering-nya ya. Sehingga kita tidak lagi mengimpor sekitar 22 juta garam setiap tahun, garam industri. Ya. Ya lebih dari itu, setahu saya. Ya. Akan terjadi penghematan devisa negara ya. Iya, devisa negara. Makanya saya bilang substitusi impor itu mesti jadi kekuatan kita. Ya. Dan ini apa yang bisa kita batasi importnya, kita akan gantikan dengan produk dalam negeri, Pak Alex. Dan ini baru dipikirkan dan baru diterapkan di era Pak Hamam ya. Padahal soalan garam ini kan sudah puluhan tahun nih. Kita berjuang agar garam ini menjadi prioritas. Jadi tidak lagi berdiam diri. Loh, teknologinya kan nggak sulit-sulit sekali. Hanya sekarang kita mau nggak. Sama juga seperti kita masih mau mengimpor terus nggak HP misalnya, mobile phone gitu ya. Tapi nanti kita pada saat masuk 5G nanti ini, ya apakah kita masih akan sama seperti kita lakukan di 2G, 3G, 4G? Itu hampir semua kita impor terus itu Pak Alex kan? Ya. Tapi kan sebenarnya masih ada kesempatan bagi kita untuk 5G itu kalau nanti aplikasi-aplikasi yang namanya Internet of Things dan lain-lain itu kita kembangkan sendiri. Jadi garam adalah leadership. Selama ini goodwill dan keberpihakan yang nggak ada itu ya sebetulnya. Betul. Jadi persis itu problem kita, keberpihakan terhadap dalam negeri. Dulu Facebook itu di Cina dikopas habis gitu oleh perusahaan Renren namanya gitu misalnya ya. Artinya sampai semirip-mirip betul-betul dia
copy paste gitu Bajak habis lah ya. menunya Facebook untuk dibuat modelnya Cina gitu. Dalam rangka dia mengejar itu. Dan memang kenyataannya sangat sukses. Alibaba juga demikian. Apa kurangnya dengan yang ada di global, malah sekarang dia mendominasi gitu ya. Jadi sebenarnya kita kalau memang mau melakukan reverse engineering, kita bisa mengejar apapun yang dibutuhkan. Apalagi sekarang dalam posisi kita lagi mengimpor rapid test, mengimpor PCR test, ya, yang udah kita dengar juga hasilnya juga kalang kabut kita karena hasilnya sangat rendah akurasinya, jadi false positif, false negatif. Jadi itu hanya contoh-contoh dari bahwa kalau kita berdayakan anak bangsa kita ini, ya percayalah ya, dan dengan produk dalam negeri, bangga dengan produk dalam negeri, saya bilang kita bisa lakukan itu. Dan nah berikutnya adalah kita mengembangkan ini menarik, bahan baku obat. Nah ini terkait yang sekarang juga ya, bisa ya? Ya, itu flagship juga Pak, flagship bahan baku obat. Bahan baku obat kita tahu bahwa raw material ataupun bahan mentah di kita tuh banyak sekali kan, tersebar lah. Mau apa? Eukaliptus, mau minyak asiri, ya kan? Mau macam-macam hasil dari kita. Belum lagi masuk ke sumber daya mineralnya kita. Ampun-ampunan deh. Silikon aja itu datangnya dari kita. Kemudian nanti kita import lagi dalam bentuk chip. Kita itu bahan baku obatnya itu 96%, malah lebih mungkin, itu masih impor. Ya. Dan kita percaya bahwa sumber daya biodiversity Indonesia terhadap material bahan baku itu sangat luar biasa. Jadi mau bikin antibiotik, mau bikin enzim, mau bikin apapun sebenarnya adalah bahan bakunya. Hanya kita ngasih mengimpor begitu banyak bahan baku. Lihat aja industri farmasi kita sangat bergantung. Nah, jadi banyak. Nah, inilah kenapa saya sekarang ini menempatkan bahan baku obat sebagai salah satu flagship prioritas yang harus dikuasai oleh BPT. Karena kita dengan menguasai, ini ada dalam undang-undang sebenarnya Pak Alex. Jadi bukan kata-kata seorang Hamam Riza saja. Ya. Iya, ini di dalam undang-undang disebutkan lembaga pengkajian dan penerapan itu menguasai teknologi dan mendayagunakan teknologi. Malah lembaga pengkajian dan penerapan itu bertanggung jawab terhadap keberhasilan implementasinya dari teknologi itu. Nah, indikasi keberhasilan itu apa? Bisa dikomersialkan indikator keberhasilannya gitu, adalah kalau ya semua dari upaya kita membangun ilmu pengetahuan, memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi itu, pandangan kita kan adalah semuanya ujungnya ke makroekonomi ya. Ya. Apa indikator makroekonomi? GDP bisa. Kemudian mengurangi angka kemiskinan, ya. Yang ada di Sustainable Development Goals lah itu ya, poverty, mencegah kematian ibu dan anak gitu ya, mencegah stunting ya. Nah itu ada juga dalam kegiatan pencegah stunting, itu ada juga di kita di BPT ya. Nah jadi pertanian penting ya. Pada zamannya Orde Baru itu adalah mekanisasi pertanian, jadi industri alat pertanian yang dikuasai. Sekarang kita masuk ke dalam zaman bioteknologi, bagaimana rekayasa genetika in vitro, ex vitro daripada benih-benih itu supaya dia betul-betul menjadi sebuah unggulan. Padinya padi unggulan, buahnya buah yang besar-besar, ya, yang awet gitu. Kalau mangga jangan cepat busuk gitu. Gimana caranya? Teknologi itu semua harus kita kejar untuk mendayagunakan hasil pertanian kita. Termasuk pertanian untuk menghasilkan bahan baku obat. Ya, di situ tanaman obat
Nah, nanti saya ajak sekali-sekali ke Lampung. Nah, itu dari balai yang dulunya mengerjakan pati, sekarang saya konversi menjadi balai teknologi pertanian, ya, untuk fokus di obat herbal terstandar, misalnya. Kita tahu bahwa pemerintah lagi mendorong obat modern asli Indonesia. Ya, karena kalau kita lihat di Cina ya, Pak Alex, itu obat Cinanya itu, Chinese Traditional Medicine, itu sekarang majunya luar biasa. Malah udah pakai AI untuk melakukan drug discovery. Jadi istilahnya kalau khasiatnya beras kencur kita udah tahu lah mungkin, atau khasiatnya asam kunyit udah tahu mungkin. Nah, bagaimana kalau kita menemukan lagi apa ingredient ataupun manfaat dari masing-masing tanaman misalnya di kita gitu, atau minuman dari yang ada di kita untuk menjadikan dia obat baru, drug discovery. Itu dilaksanakan di Cina itu. Nah, ini menarik Pak Hamam tadi yang dibilang sebetulnya kan nggak cuma dengan para peneliti di kementerian, karena hampir semua lembaga kita tuh punya litbang gitu. Ini mensinkronkan litbang-litbang yang ada dan hasil kajian-kajian mereka itu seperti apa itu Pak Hamam? Ya, itulah tugasnya ini sekarang Kementerian Riset Teknologi. Koordinatornya di Kemenristek. Sebagai koordinator ya, kita BPPT sebagai lembaga kaji terap tidak sama dengan lembaga litbang penelitian dan pengembangan. Kami ada di rangkaian di mana kami membawa hasil penelitian dan pengembangan itu untuk sampai ke produksi massal di industri. Ya, itulah yang kita sebut dengan teknologi transfer, yang harus kita alihkan ke industri supaya industrinya bisa memproduksi. Jadi kalau misalnya tadi saya sebutkan ada ventilator, desainnya sudah ada, ya, dari seseorang dari perguruan tinggi kayak dari ITB, dari UGM. Ini bagaimana mengantarkan ini supaya dia tidak berhenti hanya sebagai sebuah desain, tapi kemudian diproduksi oleh PT LEN, oleh swasta kesehatan yang lainnya, serta semua pihak-pihak yang memang mampu untuk menghilirisasikan pemikiran-pemikiran dari inovator-inovator Indonesia. Itu, Lex. Flagship yang kelima adalah di bidang wahana angkut maritim. Untuk kapal, ya. Itu adalah flagship kita. Selain juga sebenarnya saya memang harus menyebutkan karena tapi masih berjuang ini supaya leadernya adalah di Indonesia, adalah flagship di bidang bahan baku nabati untuk mengejar biodiesel 50 kemudian masuk ke dalam biogasolin sehingga kita menghasilkan bensin itu bukan lagi dengan mengimpor BBM, tetapi bersumber dari bahan baku nabati, bahan bakar nabati, ya. Kita lagi membangun strategi nasional di bidang kecerdasan artifisial, kemudian kita terus membangun kemampuan kita di elektromedika, menghasilkan telemedicine yang akan tentu saja menjadi new normal bagi kita. Telemedicine itu kan, karena kita kekurangan masih tenaga medis, dokter. Tapi dengan telemedicine menggabungkan jaringan informasi, maka dokter itu bisa sampai ke pelosok puskesmas untuk bisa membantu masyarakat di bidang kesehatan. Pak Hamam tadi kan menjelaskan bahwa salah satu peran BPPT adalah bagaimana inovasi-inovasi, desain-desain yang dibuat para ahli itu tidak hanya selesai di laboratorium, tapi bisa dipasarkan menjadi sebuah produk yang berguna bagi masyarakat. Tapi secara garis besar, produk-produk apa sih yang akhirnya bisa dirilis ke publik berkat sentuhan BPPT? Wah, banyak itu. Ya. banyak sekali produk yang memang disentuh oleh BPPT. Kalau saya mau cerita tahun 2019, saya cerita aja 2019 waktu pertama kali baru jadi kepala BPPT itu. Jadi setahun yang lalu tuh, Alex, bulan Januari.
Januari akhir. Iya. Ya, kita hitung dari 1 Februari lah. Ya, itu banyak sekali tuh yang saya lakukan di dalam meluncurkan produk yang memang sangat masif di dalam kegiatan itu. Pertama, kami meluncurkan pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Bantar Gebang. Itu memang prototipe, tapi itu adalah pembangkit listrik yang pertama di Indonesia. Ya, bukan nyombong, tapi itu adalah fakta. Ya, walaupun ukurannya kecil. Nah, sekarang modelnya itu dipakai oleh DKI. DKI itu sampah kita itu 8.000 ton per hari. Ya. Dan itu terdiri atas sampah yang macam-macam lah. Dan kita tahu bahwa reuse, reduce, recycle itu adalah kiat untuk kita mengatasi sampah. Nah, kami membangun 100 ton per hari saja untuk sebagai model dari bagaimana memusnahkan sampah dan kemudian bisa menghasilkan energi listrik. Sekarang ini kita bisa menghasilkan energi listrik sekitar 700 kilowatt hour ya. Dari 100 ton per hari itu setiap jamnya 700 kilowatt. Nah, bayangkan kalau 8.000 ton, nanti itu berapa megawatt yang akan dihasilkan oleh pembangkit listrik yang akan dibangun oleh DKI, dan BPPT sudah diminta resmi oleh DKI sebagai konsultan untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah yang akan dibangun di tempat katakanlah kota Jakarta, ya, Jakarta Utara, Selatan. Ya. Nah, setelah itu dari pembangkit listrik tenaga sampah, saya kan sudah berjanji bahwa kita ingin mengembangkan tsunami early warning system kembali ya. Jadi kita merilis buoy baru, kita pasang karena waktu saat itu Gunung Anak Krakatau baru saja longsor. Kita langsung pasang itu untuk menunjukkan bahwa kita bisa mengatasi ini dan tidak harus bergantung kepada luar negeri ya. Gunung Anak Krakatau yang longsor itu. Kemudian kami menyampaikan juga beberapa kegiatan yang terkait dengan renewable energy, ya, renewable energy, sehingga ada biomas, pabrik biomasa di Riau yang kita selesai pembangunannya, dan kemudian ini listriknya dari yang namanya limbah cairnya sawit dikonversi menjadi listrik dan untuk mengaliri kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh sebuah perkampungan sawit di PTPN 5. Para pekerjanya di sana ya? Iya, untuk keluarga di sana itu berapa ratus rumah itu. Itu PTPN 5 itu senangnya luar biasa karena dia bisa menghemat sekian miliar dengan dia menggunakan limbah itu, dan teknologinya kita kuasai. Kita juga seperti diketahui layanan BPPT berhasil mengatasi perluasan daripada kebakaran hutan dan lahan. Dan kemudian kemarin yang banjir. Oh, yang modifikasi cuaca itu ya Pak ya? Ya, itu dia. Saya wawancara Pak Seto itu waktu itu. Modifikasi cuaca ya Lex, itu kan bisa untuk kebakaran hutan dan lahan, ya. Bisa juga untuk mengatasi banjir. Kemarin tuh kekeringan, ya. Jadi hujannya nggak bisa menyebabkan banjir atau juga karena kekeringan. Jadi macam-macam nih resep dari teknologi modifikasi cuaca. Mungkin kamu udah meliput Pak Seto, mungkin udah cukup paham lah ya dengan itu ya. Dan ini pasti akan digunakan beberapa bulan kemudian kan. BMKG kemarin bilang akan ada paceklik gitu kan musim kemarau. Ini sekarang udah di Riau, Lex, udah berada di sana. Di Riau karena Kementerian LHK udah meminta kita. Jadi dari sejak awal Februari kemarin, terus berhenti di Maret, kemudian lanjut lagi kemarin barusan aja
sampai tanggal menjelang Lebaran ini di Riau, karena banyak titik api di sana udah. Ya, itu. Kemudian selain itu ada kegiatan beberapa hal yang mungkin yang terakhir adalah kita meluncing Punamali itu ya, pada kesempatan yang bagus, serta juga ada implan tulang yang kita resmikan, ya. Implan tulang itu juga kita yakin menjadi solusi terhadap substitusi impor, ya. 97% atau 98% alat implan ini ngasih ini. Ini perjuangan tidak mudah loh, Rex, ini implan traumatik ini, ya. Dari sekarang yang menggunakan stainless steel 316L, tahun ini kami bergerak menggunakan titanium, ya. Dan menariknya adalah stainless steel ferronickel ini adalah ferronickel yang datang dari Komala, dari sumbernya dari sana. Jadi sangat betul-betul bisa meningkatkan nilai tambah, tidak diekspor begitu aja telanjang, tetapi ada nilai tambahnya, dan kemudian kita bisa menghilirisasi menjadi implan tulang sebagai substitusi impor. Ya. Dan beberapa kegiatan lain yang saya sebutkan untuk terkait dengan teknologi tepat guna, ya, untuk perikanan, peternakan, pertanian, seperti yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke nih, kerjaan kita sebenarnya. Seperti di Banyuwangi, kita bikin bagaimana teknopreneur kopi Banyuwangi itu, Kopai Osing itu, nah, itu juga kemudian bisa tersebar kepada para pemula, entrepreneur, teknopreneur. Kalau kita di sana santripreneur tersebutnya, para santri diajarin, gitu. Ya. Nah, ya, kalau terkait kira-kira itu. Kalau khusus terkait pandemi ini, Pak Hamam, nah, seberapa besar kiprah BPPT dalam menunjang untuk mengatasi pandemi ini? Karena ternyata begitu pandemi muncul, kita ketahuan banget bahwa kita sangat tidak siap dari berbagai macam hal ya. Dari APD yang kecil, masker, segala macam kayak gitu, ternyata nggak bisa. Apalagi yang ventilator yang tergolong canggih dan harganya mahal. Kalau kami BPPT bersama-sama dengan tim Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk penanganan COVID-19, ini adalah sebuah task force yang kita bentuk dalam waktu yang luar biasa, ya, cepat. Baru kali ini kejadian, saya itu menggabungkan sekitar hampir 50 institusi, terdiri atas yang namanya akademik, bisnis, community, government, dan media. Pentahelix. Ya. Kalau saya bilang pentahelix. Ini akademik, kan ini adalah ekosistem inovasi yang mau kita gabungkan. Saya masukkan media kenapa? Karena kalau apapun yang kami hasilkan, kalau tidak ada media yang menyambungkan lidahnya ini ke masyarakat, ya nggak akan sampai. Nah, fokus kami itu adalah pada bagaimana memutus rantai penyebaran. Caranya kita melakukan 4 hal. Testing, ya, tracing, fencing atau isolating, sama treatment untuk alat kesehatannya, pengobatannya. Nah, testing itu seberapa banyak? Testing itu kita jauh ketertinggalan. Ya. Jadi testing, detecting, ini yang kami lakukan nih Pak Alex. Pakai rapid test ya, pakai PCR ya, pakai AI untuk deteksi X-ray dan CT scan juga iya. Kemudian pakailah mobile lab ini untuk melakukan tracing. Itu kami pasang sekarang ini di Kasdam Jaya, Rumah Sakit Ridwan Meraksa. Ini mungkin gambar terakhirnya ada di Surya ya? Ya, Surya. Nah, kemudian alat kesehatannya pun juga kami tidak berhenti. Dari sebuah desain open source oleh tim BPPT, kami gandeng industri. Sekarang ada 3 industri nih yang memproduksi
ventilator ini. Harapannya dalam 1 minggu masing-masing industri ini bisa memproduksi lebih dari 100 ventilator. Ya. Kemudian sistem AI tadi yang saya sebutkan, ini juga menarik. Jadi kalau misalnya kalau pikiran saya begini, Lex. Pertama kita rapid test, 10 menit dapat hasilnya. Tapi kan belum tentu itu benar ya, kalau rapid test itu. Apalagi pakai rapid testnya Cina atau rapid testnya Korea atau apa, ya akurasinya ya baba belit lah istilahnya gitu ya. Makanya kita buat ini nih sebenarnya rapid test ini ya yang bisa dipakai untuk OTG, ODP, PDP, nggak harus datang ke Wisma Atlet, tapi datang nanti ke lab-labnya yang kita distribusikan ini. Kemudian kita ini bisa deteksi OTG ya tanpa gejala. Ini kan yang paling banyak yang OTG. Iya. Yang tanpa gejala. Yang penting dia punya antibodi dan antigen. Ya. Nah, jadi harus bisa, ini kan teruji validasi untuk sensitivitas dan spesifisitas serta seroprevalence untuk herd immunity secara nasional untuk membantu pengambilan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID. Jadi ini kita distribusikan 40.000 nih Juni ini, sekarang dalam proses validasi di lapangan. Kemudian PCR 100.000 kita sudah hasilkan dan sudah diproduksi oleh Bio Farma, nanti akan dikirimkan. Nah, nanti akan bergabung dengan ini, mobile laboratory. Nah, ini penting ini. Jadi misalnya epicentrumnya ada di mana? Kita ke sana. Jadi supaya memperbanyak. Misalnya ini sekarang di Jatim nih. Kalau pakai kapasitas BSL Lab-nya nasional, itu butuh berapa hari orang harus kirim dari Jatim ke Jakarta sampel swab-nya. Kalau di sana jemput bola istilahnya ya dia. Ya, kalau ini kita jemput bola nih. Gimana cara nulisnya tuh, Lex? Supaya bahwa mobile BSL2 ini dia pergi ke pelosok gitu. Sudah ada berapa produk? Baru satu. Ini kita lagi cari donatur dan sponsor. Lumayan ini 5,5 miliar ini. Tapi kita yakin karena ini prototipe pertama kan masih ada overhead ya. Kita masih ini. Tapi dengan sudah jadi ini, kami bisa menekan ini di bawah 5 miliar ini. Lengkap dengan PCR test. Ya, lengkap dengan PCR test. Nah, kita bisa bikin nanti sesuai dengan kebutuhan lah. Mau itu ada di Sulawesi, dikirim pakai kapal, mau itu lewat jalan darat sampai ke Sumatera, ke Jambi, pakai truk. Nah, itu semua bisa kita ini. Dan bagusnya BSL2 ini dilengkapi dengan aplikasi pantau COVID. Jadi orang dari sejak awal, dia registrasi itu melalui online. Kemudian nanti dia diarahkan ke swab station yang mana. Jadi aslinya di pos mana dia akan dites, gitu ya. Kalau dia domisilinya di Jakarta Selatan, mungkin dia bisa pergi ke rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Kalau dia di Jakarta Timur, ya sekarang ini lab ini ada di Ridwan Meraksa di Taman Mini gitu. Ya bisa ke sana. Nah, nanti hasilnya juga dikirim ke sana dan kemudian sekaligus nanti tracing daripada orang itu juga bisa kita lakukan, ya. Malah ini melebihi apa Peduli Lindungi yang dibuat oleh pemerintah Kominfo dalam hal ini. Dan bisa betul-betul bisa ini. Dan satu lagi yang menarik ini ada aplikasi khusus untuk dokter. Jadi dokter ini kan sering kekurangan hazmat ataupun APD. Nah, kita menggabungkan bagaimana seorang dokter itu memiliki kemampuan untuk memantau APD yang dibutuhkan serta memitigasi berbagai kemungkinan dia terpapar bila di lingkungannya itu kekurangan APD, tetapi banyak pasien positif dan lain-lain. Jadi memang banyak yang saya sebutkan sebagai produk inovasi anak bangsa di tengah COVID, kalau kita mengacu kepada ekosistem ini, ya. Dari macam-macam produk yang tadi Pak Hamam paparkan itu dibuat dalam tempo 2 bulanan itu berarti ya? Iya. Luar biasa banget. Sampai industri, sampai dibuat oleh Bio Farma misalnya, dari ide buat test kit sampai Bio Farma memproduksinya.
Terus dan ini bukan hal yang mudah. Ada rapid test kit itu dibuatnya di Hepatika, laboratorium Hepatika di Mataram, di Lombok, ya. Dan kita bekerja sama dengan peneliti dari UGM, UNER, ITB, Unpad, yaitu semua ini. Dukungan anggaran untuk BPPT sekarang seperti apa, Pak Hamam? Kalau mungkin dulu di awal-awal di zaman Pak Habibie, BPPT ini menjadi anak emasnya lah ya. Mungkin anggarannya unlimited. Kalau sekarang seperti apa, Pak Hamam? Ya, karena Pak Habibie presiden ya dia bisa kasih anggaran untuk BPPT sebesar yang dia mau kan, ya kan. Tapi kan saya kan bukan presiden, ya. Tapi saya betul-betul menerobos kali ini nih, Pak Alex ya. Dalam perjalanannya boleh dikatakanlah 20 tahun terakhir misalnya, ya belum pernah BPPT itu ya mendapatkan kepercayaan seperti apa yang saya dapat di tahun 2020 ini. Ya, anggaran kita untuk pertama kalinya melewati anggaran 2T. 2 triliun. 2T. Tapi itu sebelum COVID ya. Ya. Gitu ya. Setelah terjadi COVID, maka ada relokasi anggaran itu. Ya. Tapi untuk pertama kalinya para pendahulu saya itu memang selalu aja biaya penelitiannya hanya 300-400 miliar. Ya. Tapi saya dengan adanya Tsunami Early Warning System, itu anggaran pengkajian penerapan untuk Tsunami Early Warning System 1 triliun sendiri. Gitu. Saya meyakini bahwa ini sebuah kepercayaan, kebangkitan betul-betul bagi BPPT melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi. Ya, ada saatnya memang kita harus menegaskan bahwa teknologi ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Itulah kenapa ada 3 hal yang saya ingin titipkan ke Pak Alex untuk bicara tentang apa yang dikerjakan oleh BPPT sekarang dibandingkan yang dulu. Oke, BPPT pertama mengerjakan teknologi untuk substitusi impor. Tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, BPPT bekerja untuk teknologi yang bisa meningkatkan nilai tambah dari bahan raw material. Ya, apapun itu, Pak Habibie bilang value added, ya kan? Saya bilang nilai tambah. Pak Jokowi bilang nilai tambah. Tingkat komponen dalam negeri yang meningkat, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah teknologi tepat guna. Teknologi yang nggak usah teknologi tinggi, tapi betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya, bagaimana masyarakat bisa hemat energi, misalnya. Bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kemampuan dia memproduksi tanaman pangannya, misalnya. Ya, dan bagaimana masyarakat bisa meningkatkan menggunakan teknologi untuk pembangunan di desanya. Ya, makanya kita dorong juga namanya inovasi untuk desa, seperti itu. Kemudian terhadap bidang-bidang prioritas kita menyesuaikan dengan konteks kekinian. Ya, kalau sekarang pasti saya harus dituntut, ya dituntut pasti untuk bidang kesehatan. Dan ini adalah new normal yang saya pikir harus dilakukan oleh BPPT ke depannya. Kita akan mempermudah meeting-meeting kita akan bekerja merencanakannya secara digital platform, less physical contact ekonomi istilahnya ini, jarang ketemu secara fisik, tapi kerjanya juga kenceng banget gitu. Gimana itu caranya? Itu yang menurut saya harus ini. Makanya saya optimis bahwa akan banyak sekali lagi terobosan-terobosan dari kita bersama-sama. Oke, Pak Hamam, terima kasih banyak atas waktunya bersedia berbincang-bincang dengan kami dari Detikcom. Iya, aku tadi waktu pertama-tama agak serem juga karena dibilang akan belak-belakan ya. Saya belak-belakan nih, saya bilang BPPT itu harus eksis. Oke, Pak Hamam. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih banyak ya. Thank you semua. Sampai ketemu lagi ya nanti ya. Pak Hamam. Ya, kita akhiri. Terima kasih semua yang hadir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.